Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Oke, anak-anak, coba diperhatikan dulu kanan kirinya. Hari ini ada yang nggak masuk nggak? Hari ini ada yang nggak masuk? Oke, berarti hari ini masuk semua? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Anak-anak, untuk anak-anak kelas 5 yang ada di kelas ini, nggih. Alhamdulillah semua hari ini masuk, berarti sehat semua? Ya, oke. Untuk menjaga kesehatan kalian, Bunya hanya ingin memberi informasi, nggih, bahwasanya kita sekarang itu memasuki pergantian musim. Nah, kemarin kalian juga pernah mengalami ya. Kemarin sempat hujan deras ya. Kadang juga panas ya. Iya, kadang juga saking panasnya kita sampai dehidrasi, sampai sering haus ya. Nah, anak-anak, di musim yang seperti ini kalian harus tetap menjaga kesehatan. Dengan cara apa? Nah, yang pertama, kalian harus sering dan banyak minum air putih. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian juga harus makan yang teratur. Jangan sampai sering telat maem ya. Yang ketiga, kalian juga harus jaga pola tidur kalian. Nah, jangan tidur terlalu malam. Agar apa? Agar kesehatan kalian tetap terjaga, agar ketika berangkat sekolah di pagi hari kalian bisa semangat. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, nah, kita awali dulu dengan berdoa. Monggo Mas Putra silahkan disiapkan. Selamat pagi. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zid warzuk amin ya rabbal Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, nggih. Oke, silahkan berdiri semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur serta. Kita satu. Ayo maju, ayo maju, ayo
terima kasih. Silahkan duduk kembali. Oke, anak-anak. Bunia mau tanya sekarang, siapa yang tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah sarapan atau makan terlebih dahulu? Coba angkat tangan. Coba angkat tangan. Oh, semuanya angkat tangan ya? Berarti semuanya sudah sarapan? Sudah makan? Oke. Ada yang tahu nggak kenapa kalian kok sebelum berangkat ke sekolah itu harus makan terlebih dahulu? Angkat tangan coba. Apa Mas? Biar fokus, biar semangat, ada lagi, biar kenyang, biar tidak lemas. Oke, jawabannya bagus-bagus. Sebelum berangkat ke sekolah kita harus sarapan dulu biar fokus, biar kenyang, biar sehat, biar lebih semangat. Oke, semua jawaban kalian bagus. Kita makan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, agar kita juga bisa mendapatkan energi, agar kita juga bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Oke. Lah, kalau kalian saja makan ya, kalau kalian saja makan, menurut kalian, menurut kalian Bunia tanya, apakah tumbuhan dan hewan itu juga memerlukan makan? Perlu atau tidak? Perlu? Iya, jawabannya perlu. Hewan dan tumbuhan memerlukan makan. Karena apa? Pada dasarnya semua makhluk hidup itu adalah sumber energi bagi makhluk hidup yang lainnya. Di sana nanti ada proses yang namanya makan dan dimakan, yang dinamakan dengan rantai makanan. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama melalui tayangan video. Nanti Bunia akan menampilkan video di situ. Bunia juga akan menampilkan materi dalam PowerPoint nanti. Kalian amati, kalian lihat dengan secara seksama, kalian dengarkan lah. Nanti dengan melalui tayangan video itu, kalian akan dapat menentukan hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem pada rantai makanan dengan urutan tertentu dengan tepat. Oke, tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah, bisa kalian lihat di depan. Nah, di sini Bunia punya media yang namanya media diorama. Nah, bisa kalian lihat, ini namanya media diorama. Nanti melalui media diorama ini, kalian akan dapat menganalisis peran makhluk hidup dalam rantai makanan dengan urutan yang tertentu dengan tepat. Oke, tujuan pembelajaran kita yang ketiga, melalui diskusi kelompok. Nanti kalian akan diskusi dengan kelompok kalian, kalian akan bertukar pikiran. Nah, melalui diskusi kelompok itu nanti kalian akan dapat membuat contoh rantai makanan dengan urutan tertentu dengan cara yang tepat. Ya, gitu ya. Bisa difahami? Oke. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita yang selanjutnya, biar kalian tambah semangat, biar kalian tambah fresh, tambah ceria dan bahagia, kita tepuk dulu. Tepuk semangat. Oke, boleh kasih satu tepuk lagi, kita tepuk kelas 5. Kami kelas 5. Anak hebat, sopan santun, berprestasi. Kelas 5 sang juara. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Coba kalian nanti sebentar lagi akan Bunia putarkan video, kalian amati, kalian lihat apa yang terjadi dalam video tersebut. Oke, nggih? Silahkan diperhatikan dulu.
Oke, selesai. Oke. Dari video yang kalian lihat tadi, ada peristiwa apa yang terjadi di sana? Tikus makan padi. Ada lagi apa? Apa? Iya. Ular makan tikus. Terus ada apa lagi? Elangnya makan ular. Ada peristiwa apa lagi? Elangnya mati. Oke. Kira-kira menurut kalian, kenapa ular kok makan tikus? Iya, karena ular butuh makan. Dia juga perlu energi. Iya, perlu bertahan hidup. Kira-kira kalau ular tidak makan tikus, bagaimana? Ularnya akan mati. Kalau ularnya mati, tikusnya akan semakin banyak. Kalau tikusnya semakin banyak, apa kira-kira? Padinya akan habis. Kalau ularnya mati berarti elangnya tidak bisa makan ular. Benar apa enggak? Kira-kira apa yang terjadi pada elang? Hah? Kalau ularnya mati, elangnya kan tidak bisa makan ularnya. Kira-kira apa yang terjadi pada elang? Elangnya akan mati ya. Agar suatu ekosistem itu tetap seimbang, agar suatu ekosistem itu tetap terjaga, perlu adanya apa? Rantai makanan lah. Untuk lebih jelasnya lagi, coba kalian perhatikan materi yang Bunia sampaikan. Oke, nggih? Oke, coba kalian perhatikan ke depan. Ini namanya rantai makanan. Apa sih yang namanya rantai makanan? Ini akan kita bahas dan apa saja peran-peran yang ada di dalam rantai makanan. Oke, materi kita saat ini adalah rantai makanan, IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 5. Oke ya. Coba, Bunia, apa sih rantai makanan itu kok harus ada? Nah, rantai makanan itu adalah hubungan makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu dalam suatu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan energi. Iya, rantai makanan itu adalah hubungan makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup dengan urutan yang tertentu untuk mendapatkan energi. Seperti yang kalian lihat tadi. Nah, padi dimakan tikus. Tikusnya dimakan apa? Ular. Ularnya dimakan elang. Nah, dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, sebagai konsumen, dan sebagai pengurai. Oke, akan kita bahas satu persatu apa itu produsen, apa itu konsumen, dan apa yang dinamakan dengan pengurai. Oke, produsen. Kira-kira apa yang dinamakan dengan produsen? Nah, ini penjelasannya. Silahkan diperhatikan. Produsen itu adalah makhluk hidup yang berperan sebagai penghasil makanan. Produsen itu mampu mengelola makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jadi kenapa kok dinamakan dengan produsen? Karena dia mampu menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Proses fotosintesis itu apa? Proses pengolahan
makanan apa? Proses pengolahan makanan. Iya, dengan bantuan cahaya matahari. Pinter. Nah, makhluk hidup yang berperan sebagai produsen itu adalah tumbuhan hijau. Contohnya apa? Padi. Iya, rumput. Iya, ada fitoplankton juga. Oke, selanjutnya ada yang namanya konsumen. Nah, konsumen itu apa, Bu Nia? Nah, ini penjelasannya. Dalam suatu rantai makanan itu ada yang namanya konsumen. Setelah tadi produsen, dia bisa menghasilkan makanan sendiri, sekarang ada konsumen. Nah, konsumen itu adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lain karena tidak dapat membuat makanan sendiri. Dia dikatakan konsumen karena tidak dapat membuat makanan sendiri. Nah, biasanya dia makan produsen. Nah, konsumen terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, coba perhatikan yang ini. Nah, ada konsumen 1, konsumen 2, dan juga konsumen 3. Nah, konsumen 1 itu adalah makhluk hidup yang memakan produsen pertama kali. Biasanya yang berperan sebagai konsumen 1 itu adalah hewan herbivora atau omnivora. Oke. Kira-kira apa yang dimaksud dengan herbivora? Herbivora adalah, iya, pintar, hewan pemakan tumbuhan. Karena tumbuhan tadi bisa menghasilkan makanan sendiri, maka konsumen 1 biasanya adalah hewan herbivora atau omnivora. Omnivora apa coba? Iya, hewan pemakan segalanya. Dia makan tumbuhan juga makan daging. Ya, sekarang ada konsumen 2. Nah, setelah ada konsumen 1, sekarang ada konsumen 2. Apa yang dimaksud dengan konsumen 2? Konsumen 2 adalah makhluk hidup yang memakan konsumen 1. Biasanya yang berperan sebagai konsumen 2 itu adalah hewan karnivora atau omnivora. Yang dimaksud dengan hewan karnivora ada yang tahu? Iya, hewan pemakan daging. Kalau herbivora tadi berperan sebagai konsumen 1 karena dia makan produsen, yang karnivora itu adalah sebagai konsumen 2. Dia makan konsumen 1, gitu ya. Nah, sekarang lanjut ke konsumen 3. Nah, apa yang dimaksud dengan konsumen 3, Bu Nia? Nah, konsumen 3 itu adalah makhluk hidup yang memakan konsumen 2 hingga konsumen puncak. Organisme yang menduduki posisi puncak itu biasanya adalah hewan yang tidak bisa dimakan oleh hewan yang lainnya. Makanya dia disebut sebagai konsumen puncak atau konsumen 3. Oke, selanjutnya setelah ada produsen, ada konsumen, ada apa lagi, Bu? Nah, di sini ada yang namanya apa? Dekomposer atau pengurai. Apa yang dimaksud pengurai atau dekomposer ini? Nah, ini keterangannya. Nah, pengurai atau yang biasanya disebut dengan dekomposer itu adalah organisme yang menguraikan bangkai hewan atau tumbuhan yang sudah mati. Seperti tadi ada elang yang digambar tadi kan sudah mati ya. Nah, lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Begitu prosesnya. Ada produsen, ada konsumen. Konsumennya ada konsumen tingkat 1, 2, 3, lalu ada pengurai. Oke. Nah, ini adalah contoh rantai makanan. Coba kalian perhatikan, kira-kira gambar yang seperti ini
Gambar yang seperti ini itu kalian sering menjumpainya di mana? Di sawah. Maka ini biasa disebut dengan rantai makanan ekosistem sawah. Di sini ada produsen. Produsennya ini apa? Padi. Padinya dimakan oleh tikus, berperan sebagai apa? Terus di sini ada ini gambar apa lagi ini? Ular berperan sebagai konsumen. Seperti tadi. Ularnya dimakan oleh elang. Elangnya berperan sebagai konsumen tingkat 3. Nah, setelah mati dia diuraikan oleh pengurai. Nah, biasanya berupa jamur atau bakteri yang disebut dengan pengurai. Setelah itu nutrisinya dikembalikan lagi pada padi untuk berfotosintesis. Oke Bu, selain rantai makanan ekosistem sawah, apa ada lagi contoh yang lain? Ada. Nah, silahkan diperhatikan. Nah, ini juga salah satu contoh rantai makanan ekosistem sawah dengan urutan yang berbeda. Kalian pernah lihat ini apa enggak? Pernah. Ini apa yang dinamakan ini? Belalang ini. Oke. Kalau ini berarti namanya padi atau rumput, boleh dinamakan dengan produsen. Dimakan oleh belalang. Belalang ini berperan sebagai apa? Setelah itu kakak berperan sebagai apa? Konsumen tingkat 2. Yang ini ular berperan sebagai apa? Iya. Setelah itu ada apa ini hewannya? Elang. Setelah itu elangnya mati, semuanya mati, diuraikan oleh jamur. Nutrisinya dikembalikan lagi pada padi atau rumput tadi untuk berfotosintesis. Oke, Bunia, kalau tadi ada rantai makanan ekosistem sawah, kira-kira di hutan ada nggak ekosistemnya? Ada nggak di hutan ekosistemnya? Ada proses rantai makanan tidak di situ? Ada. Contohnya, di sana ada apa di hutan? Ada rumput. Rumput sebagai produsen. Habis itu rumputnya dimakan oleh rusa. Rusa berperan sebagai? Iya. Rusanya dimakan oleh apa? Serigala. Serigala berperan sebagai konsumen tingkat? Iya. Setelah itu serigalanya dimakan oleh harimau. Harimau berperan sebagai konsumen tingkat 3. Setelah semuanya mati, diuraikan oleh jamur atau bakteri yang dinamakan dengan dekomposer. Nutrisinya dikembalikan lagi. Oke. Kalau ada contoh rantai makanan ekosistem sawah, ada contoh tadi apa rantai makanan ekosistem hutan. Kira-kira Bu, di laut itu ada nggak rantai makanannya? Ada nggak proses rantai makanannya? Ada. Nah, ini Bunia punya contohnya. Silahkan diperhatikan dulu. Ini adalah contoh rantai makanan ekosistem laut. Di sini ada yang namanya fitoplankton. Nah, fitoplankton itu apa? Fitoplankton itu adalah tumbuhan yang sangat kecil yang ada di dalam laut. Fitoplanktonnya dimakan oleh apa? Zooplankton. Nah, zooplankton ini tadi berperan sebagai apa? Konsumen tingkat 1, karena fitoplankton berperan sebagai produsen. Zooplankton berperan sebagai konsumen tingkat 1. Zooplankton itu adalah hewan kecil yang ada di dalam laut. Setelah itu zooplankton dimakan oleh apa? Ikan kecil. Ikan kecil berperan sebagai konsumen tingkat 2. Setelah itu ikan kecil dimakan ikan besar. Ikan besarnya berperan sebagai konsumen tingkat 3. Setelah itu ikan besar dimakan oleh apa ini? Paus. Pausnya berperan sebagai konsumen tingkat 4. Setelah itu dia diuraikan oleh jamur, dikembalikan lagi ke fitoplankton.
Ini adalah proses rantai makanan ekosistem laut. Oke, terima kasih. Oke. Setelah kalian perhatikan materi ini, nah di sini Bunia punya media yang namanya media diorama. Oke, siapa yang mau memerankan media diorama? Coba, ini ada rantai makanan ekosistem sawah. Siapa yang mau maju bantu Bunia? Oke, silahkan maju ke depan. Oke, sama-sama kita amati apa saja yang terjadi pada rantai makanan ekosistem sawah. Oke, Mbak Sherly pegang ini, Mbak Anggi yang ada di sini. Oke, coba perhatikan ke depan. Silahkan dilihat dulu teman-temannya. Oke ya, di sini ada apa? Padi. Kira-kira padi ini berperan sebagai apa, anak-anak? Produsen. Oke, padi berperan sebagai produsen. Setelah itu ada apa lagi? Ada? Apa ini namanya? Belalang. Belalang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Oke, pinter. Setelah itu, belalangnya dimakan oleh apa? Kata. Kata berperan sebagai konsumen tingkat 2. Pinter. Setelah itu ada apa lagi? Ular. Ularnya kira-kira berperan sebagai apa, anak-anak? Konsumen tingkat 3. Oke, silahkan ditaruh dulu. Yang setelah itu ularnya dimakan oleh elang. Elangnya berperan sebagai konsumen tingkat 4 atau konsumen pencak yang tidak dapat dimakan oleh hewan yang lainnya. Setelah itu semuanya mati, diuraikan oleh jamur. Untuk nutrisinya dikembalikan lagi ke padi. Oke, silahkan beri tepuk tangan untuk teman kita yang sudah mau maju. Oke, di sini ada lagi yang namanya rantai makanan ekosistem laut. Nah, siapa yang mau memerankannya? Bantu Bunia. Silahkan coba angkat tangan siapa yang berani. Oh, pinter. Sini Mas Dimas sama Mas Putra ya? Oke. Sini, agak maju ke temennya. Oke, sini, coba agak sini. Nah, pinter sini sayang. Oke. Mas Putra pegang, Mas Putra pegang. Oke. Nah, di sini ada gambar yang apa? Tadi fitoplankton. Fitoplankton ini berperan sebagai apa, anak-anak? Produsen. Fitoplankton berperan sebagai produsen. Oke, pintar. Setelah itu ada apa? Zooplankton. Zooplankton ini berperan sebagai apa, sayang? Pintar. Konsumen tingkat 1. Setelah itu ada apa lagi? Ada ikan kecil. Ikan kecilnya kira-kira berperan sebagai apa? Iya, pintar, konsumen tingkat 2. Setelah itu ada apa lagi, Mas Dimas? Ada ikan yang sedang. Dia berperan sebagai apa kira-kira, anak-anak? Iya, pintar, berperan sebagai konsumen tingkat 3. Setelah itu ada apa lagi? Ada ikan apa ini kira-kira ini? Ikan hiu. Ikan hiunya berperan sebagai apa? Konsumen tingkat 4. Nah, setelah itu dia diuraikan oleh yang namanya bakteri. Setelah itu nutrisinya dikembalikan lagi ke produsen. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Terima kasih Mas Dimas dan Mas Putra. Oke. Tadi kalian sudah dapat materi tentang rantai makanan ya. Kalian juga sudah tahu melalui diorama ini tadi dibantu oleh teman-teman kalian bagaimana peran-peran yang ada di dalam rantai makanan ekosistem sawah, ekosistem laut. Nah, agar kalian lebih paham lagi,
kita nyanyi lagu sama-sama ya, agar kalian lebih paham, lebih seneng juga. Coba perhatikan dulu. Kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan, makan, makan dimakan, itulah proses rantai makan. Iya pinter. Makan, makan dimakan, itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen. Lah ini contohnya produsen ya. Nah ini hewan herbivora, silahkan dilihat. Iya. Hewan karnivora. Ini macam-macam pengurainya. Contohnya, pinter. Hati senang sudah belajar. Belajar tentang rantai makanan. Nah, ini bisa kalian lihat contoh-contoh rantai makanan. Nah, ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2. Bisa dilihat. Boleh tepuk tangan dulu dong. Oke. Senang nggak? Kalian tadi sudah belajar banyak hal. Oke, kita sekarang bagi kelompok dulu, nggih. Oke, sekarang sudah dibagi kelompoknya ini ya. Oke, ini berarti kelompok 1. Yang ini kelompok 2 dan yang ini adalah kelompok 3. Oke, di sini Bunia punya yang namanya lembar kerja. Ya. Di sini Bunia punya yang namanya lembar kerja. Oke. Sekarang Bunia mau tanya dulu. Kira-kira kelompok 1 mau rantai makanan apa? Rantai makanan yang apa sayang? Rantai makanan ekosistem? Sawah. Oke, nanti Bunia kasih. Yang kelompok 2, rantai makanan ekosistem apa? Hutan. Yang kelompok 3, coba dirundingkan dulu. Mau rantai makanan ekosistem apa sayang? Laut. Oke, nggih. Bunia bagi dulu lembar kerjanya. Nah, di sini ada rantai makanan ekosistem, tadi mintanya? Sawah. Oke, saya kasih. Nah, ini ya. Pinter. Oke, yang kelompok 2 tadi minta rantai makanan apa sayang? Hutan. Oke. Nah, ini rantai makanan ekosistem hutan. Dan yang kelompok 3 tadi minta rantai makanan apa? Laut. Oke, Bunia kasih ini namanya rantai makanan ekosistem laut. Oke. Ya nggak apa-apa. Memang gini. Ya. Ya memang ada banyak. Memang ada banyak. Nggak apa-apa memang ya, benar. Oke ya. Berarti saya beri nama kelompok dulu. Kelompok 1 adalah rantai makanan ekosistem sawah. Kelompok 2 adalah rantai makanan ekosistem hutan. Pinter. Berarti yang kelompok 3 ini namanya adalah rantai makanan ekosistem laut. Oke. Nah, bisa kalian perhatikan dulu. Coba lihat mana tadi Mas? Yang itu. Apa tadi ya yang? Oh ini. Ya, bisa kalian perhatikan dulu. Di sini ada nama-nama anggota kelompok. Silahkan diisi dulu nama lengkapnya di sini ya. Nah, setelah itu kalian buka lembar yang kedua. Di sini ada tujuan pembelajaran. Kalian baca dulu. Tujuan kalian mengerjakan LKPD ini apa? Nah, setelah kalian baca tujuannya,
kalian amati bagaimana cara mengerjakan LKPD ini, ya. Kalian bagaimana cara mengerjakan LKPD ini bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh tanyakan ke Bunia. Ya, tapi dibaca dulu tujuan pembelajaran, diisi dulu nama kelompoknya tadi, habis itu dibaca cara petunjuk pengisian. Oke, bisa difahami? Bisa. Kalau gitu silahkan kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Oke, nggih. Nah, sebentar. Ya. Yang pertama silahkan diisi dulu nama kelompoknya. Ya. Silahkan diisi dulu nama kelompoknya. Nama kelompoknya diisi dengan lengkap. Ini diisi dulu. Ya, ini nanti dipotong. Kalian tentukan mana yang produsen, mana yang konsumen. Yang konsumen tingkat satunya tadi yang mana, gitu nggih? Iya, ditempel di situ. Pakai kertas bawah itu nggak apa-apa, Nduk. Yang ini bawahnya ya. Kan ini tadi dilipat gitu. Iya. Oke. Ya, saya, ya, yang ini nanti itu dimasukkan ke dalam sini. Kalian tentukan mana yang produsen, mana yang konsumen tingkat 1, gitu ya. Oke, coba diperhatikan dulu. Nah, bener ini, pinter. Ini dipotong, habis itu dimasukkan di sini, ya. Ditulis dulu nama kelompoknya ya. Pinter yang ini ditentukan perannya. Ini nanti ditulis dulu ya nama kelompoknya. Bisa. Iya. Ditulis namanya, nama lengkap, nanti nama kelompoknya juga ditulis di atas ini ya sayang ya. Iya, bisa Le, Cah Ganteng? Bisa. Oh, pintar. Ini nanti ditulis nama kelompoknya. Jumlahnya ada berapa kelompok? Satu kelompok tadi ada 5. Nah, nanti ditulis di sini nama lengkap. Setelah itu nanti itu dilem di yang gambar ini. Nah, di sini ya. Di lemnya di sini. Nah, jadi tidak merusak gambarnya yang ini. Nanti kalian tentukan mana yang produsen, mana yang konsumen. Nah, konsumen tingkat satunya yang mana, konsumen tingkat 2 yang mana. Oke. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, kalian kelas berapa. Gitu ya. Oke. Nah, setelah itu ini nanti juga dikerjakan. Ini berperan sebagai apa? Gitu ya. Iya. Pinter. Bisa ya? Ada. Oke. Iya, pinter yang ini ditulis ya perannya sebagai apa. Dilihat gambarnya. Tadi kan sudah diterangkan sama Dunia ya. Jangan lupa juga nanti mempersiapkan untuk presentasi ke depan ya. Iya. Di yang rapi agak rapi sini saya. Iya. Ya, nama kelompoknya jangan lupa ya. Iya. Nanti kalian jangan lupa juga harus presentasi ke depan, disiapkan ya. Nah, disiapkan. Jangan sampai lupa ini. Nggak apa-apa, sudah Mbak Kansa. Pinter yang ini, di sini saja sudah.
Oke. Oke. Nah, kalian tentukan mana yang produsen, mana yang konsumen tingkat 1 ya. Nama kelompoknya di sini jangan lupa diberi nama kelompok. Nggak usah, sudah nggak apa-apa. Yang ini diberi nama kelompok dulu. Kelasnya kelas berapa ya? Iya, pinter. Nah, satu kelompok ada 6 orang, namanya yang lengkap, pinter ya. Iya, sip, pinter. Oke. Ditempelkan yang rapi, yang bagus ya sayang ya. Nama kelompoknya pinter. Sudah ditulis ini lengkap ya namanya. Oke. Sudah paham tapi ya tadi yang berperan sebagai konsumen tingkat 1-nya yang mana? Yang berperan sebagai produsen? Iya, oke, sip. Oke, pintar. Gimana sayang? Sudah selesai? Oh iya, sudah selesai. Oke, coba lihat bunyinya di sini. Oh iya, oke. Ini adalah rantai makanan ekosistem laut. Sudah ditulis yang peran-perannya tadi? Oh, ini. Oke, sudah diikuti. Yang berperan sebagai produsen, konsumen tingkat 1 ya sayang ya. Oke, pinter. Jangan lupa nanti disiapkan juga untuk maju presentasi, oke? Disiapkan nanti maju untuk presentasi ke depan. Kelompok 3 berarti rantai makanan ekosistem laut ya. Kesemuanya nanti maju ya. Oke. Ya. Paham tapi sudah ini berarti kan. Oke. Dilihat dulu hasilnya, diperhatikan dulu. Ya. Sudah selesai yang ini. Oke.
Punya Farhan yang ini mana? Sebentar ya. Oke, silahkan silahkan dilanjutkan dulu yang itu. Pinter. Oh iya, pinter ya. Ya. Berarti nanti yang ditampilkan yang lengkap gitu ya, Dok ya. Yang ini coba dikerjakan lagi yang ini. Ya. Ya. Coba silahkan dibaca yang ini dulu, yang perintahnya dibaca dulu. Oke, Mas Putri coba dibaca dulu perintahnya. Oke. Bisa dipahami gitu ya. Iya, ya nggak apa-apa, bagus sudah. Iya, berperan menjadi produsen. Pinter. Nama kelompoknya tadi yang mana, sayang? Iya. Oke. Ini gambarnya tadi. Ini adalah rantai makanan ekosistem hutan. Dilihat dulu hasilnya, diperhatikan dulu hasilnya. Oke. Coba lihat yang ini tadi. Ini adalah rantai makanan ekosistem sawah. Iya. Yang sudah diisi? Sudah. Berperan sebagai apa? Iya. Coba disiapkan loh ya, jangan lupa disiapkan untuk presentasi di depan nanti ya. Kelompok 1. Kami dari kelompok 1 gitu ya. Ini lagi ini konsonan tingkat berapa? Itu produsen. Iya, produsen. Ini berarti konsonan tingkat berapa? Yang ini konsonan tingkat. Iya. Yang ini sebagai komposer atau pengurai. Terus sudah. Diteliti dulu hasil kerjanya. Ya. Silahkan diteliti dulu. Hasil kerjanya silahkan diteliti terlebih dahulu. Ini bagus. Oke, silahkan diteliti dulu hasil kerjanya masing-masing. Nanti kalian persiapan untuk presentasi ke depan, ya. Silahkan dicek terlebih dahulu. Kalau setelah ini sudah siap, habis ini kalian boleh maju ke depan. Oke.
Sudah selesai? Sudah dicek kembali hasilnya tadi? Oke, sudah. Nah, sebelum kalian presentasi ke depan, sebelum kalian melakukan presentasi ke depan, biar kalian tambah semangat untuk presentasi ya. Oke, coba perhatikan dulu ke depan. Nah, sebelum kalian presentasi ke depan, agar kalian lebih semangat, gimana kalau kita tepuk dulu ya? Oke, tepuk kelas 5. Kami kelas 5. Anak pintar, anak hebat, sopan santun, berprestasi. Kelas 5 sang juara. Oke, kelas 5 sang juara. Oke, sudah siap untuk presentasinya? Sudah siap? Sudah? Oke, siap? Diawali dari kelompok 1 ya. Oke, silahkan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Oke. Enggak apa-apa, coba. Oke. Silahkan yang lainnya memperhatikan dulu. Silahkan perhatikan ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang pertama di sini ada tadi yang berperan sebagai produsen. Ya. Dan di sini ada Kus yang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Lalu di sini ada Ular yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Dan di sini ada Elang yang berperan sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen tingkat. Dan di sini ada pengurai atau dekomposer. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dari hasil presentasi kelompok 1, kira-kira ada yang mau memberi tanggapan? Oke, Mbak Kansa gimana hasilnya? Oke, kata Mbak Kansa, kata temennya kelompok 1 hasil presentasinya bagaimana Mbak Kansa? Bagus? Bagus dan menarik. Oke, tepuk tangan semua. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1 karena sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Boleh silahkan duduk kembali. Tepuk tangan sekali lagi. Oke. Oke, sekarang giliran kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Silahkan kelompok 2 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rantai makanan ekosistem hutan. Ya. Teman-teman bisa melihatnya. Rumput berperan sebagai produsen. Rusa berperan sebagai konsumen tingkat 1. Serigala berperan sebagai konsumen tingkat 2. Harimau berperan sebagai konsumen tingkat 3 atau puncak. Diuraikan menjadi jamur atau bakteri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini hasil presentasi dari kelompok 2 rantai makanan ekosistem hutan. Ada yang mau memberi tanggapan nggak? Oke, apa? Oh iya, kelompok 2 presentasinya sangat bagus. Yang presentasikan juga cantik-cantik semua ya. Oke, Mbak Sarli tadi tanggapannya apa? Sangat menarik katanya. Oke, berarti presentasinya kelompok 2 ini bagus. Yang presentasi juga cantik-cantik. Boleh dong tepuk tangan dulu. Oke. Di kelompok 2 bisa duduk. Silahkan, terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong yang meriah.
Oke. Nah, sekarang kita sambut kelompok 3. Tadi dengan rantai makanan apa, Mas? Rantai makanan ekosistem laut. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 3. Oke. Silahkan maju ke depan. Ya, Winter, silahkan kelompok 3. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rantai makanan ekosistem laut. Iya, Winter. Yang bisa dilihat di sini fitoplankton berperan sebagai produsen. Ya. Dan ikan-ikan kecil berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ikan sedang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Dan ikan besar berperan sebagai konsumen tingkat 3 atau puncak. Dan di sini bakteri menjadi pengurai atau dekomposisi. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini hasil presentasi dari kelompok 3 tentang rantai makanan ekosistem laut. Ada yang mau memberi tanggapan nggak? Kira-kira oke Mbak Kansa, gimana Mbak Kansa? Bagus dan jelas katanya. Boleh tepuk tangan. Nah, oke. Ada yang mau memberi tanggapan lagi nggak? Ada nggak? Hah? Coba tanggapannya Mbak Sherly. Kelompok 3 bagaimana? Sangat bagus juga. Oke, yang berperan di sini yang mempresentasikan juga ganteng-ganteng semua ya. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silahkan kelompok 3 bisa duduk kembali. Oke. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Tadi kelompok 1 membahas tentang rantai makanan ekosistem sawah. Yang berperan sebagai produsen tadi adalah padi. Terus dimakan oleh tikus. Tikusnya berperan sebagai apa sayang? Konsumen tingkat. Iya, konsumen tingkat 1. Setelah itu tikus dimakan ular. Ularnya dimakan elang. Habis itu diuraikan. Benar? Itu adalah proses rantai makanan ekosistem sawah. Yang kelompok 2 tadi juga mempresentasikan tentang rantai makanan ekosistem hutan. Di sana tadi yang berperan sebagai produsen apa sayang? Rumput. Setelah itu rumputnya dimakan oleh rusa, berperan sebagai konsumen tingkat 1. Pinter. Setelah itu urusannya dimakan apa tadi? Serigala. Serigalanya dimakan oleh harimau. Harimau berperan sebagai konsumen tingkat 3. Pinter. Setelah itu diuraikan lagi oleh jamur ya. Oke, pinter. Tadi yang kelompok 3 juga sudah bagus. Tadi kalian membawakan rantai makanan ekosistem laut. Di situ yang berperan sebagai produsen apa di laut tadi? Fitoplankton. Fitoplanktonnya itu dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecilnya berperan sebagai apa sayang? Konsumen tingkat 1. Setelah itu ikan kecilnya dimakan oleh ikan sedang. Ikan sedangnya dimakan oleh ikan besar. Setelah itu diuraikan oleh bakteri atau jamur. Oke. Karena kalian sudah berani maju untuk presentasi masing-masing dari kelompok-kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, presentasinya sudah bagus. Boleh kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, sudah semakin percaya diri, semakin berani, semakin semangat, semakin berenergi. Juga sudah semakin paham. Terima kasih. Oke. Nah, kita tadi sudah belajar banyak hal, benar? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Coba. Apa rantai makanan? Hubungan. Iya. Iya. Apa Mbak Amel? Coba Mbak Amel. Rantai makanan tadi. Iya.
Pinter. Hubungan makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup dengan urutan yang tertentu. Di sana ada beberapa peran. Yang satu berperan sebagai produsen. Apa yang dinamakan sebagai produsen? Produsen adalah iya, apa Mbak Zahra? Mbak Zahra apa? Mbak Zahira? Iya, produsen adalah makhluk hidup yang berperan sebagai penghasil makanan. Setelah itu ada konsumen. Apa yang dinamakan dengan konsumen? Iya, makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya karena dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Setelah ada konsumen, di situ ada yang namanya dekomposer. Yang dimaksud dekomposer adalah pengurai. Oke. Tadi di sana juga ada yang namanya herbivora. Apa yang dinamakan dengan herbivora? Iya, pinter, sip, hewan pemakan tumbuhan. Yang dinamakan dengan karnivora? Hewan pemakan daging. Kalau omnivora? Iya, hewan pemakan segalanya, Bu. Dia makan segalanya, makan tumbuhan, juga makan hewan atau daging. Oke. Tadi ada contohnya juga rantai makanan ekosistem sawah, ada contohnya rantai makanan ekosistem hutan, juga ada contohnya rantai makanan ekosistem laut. Oke, ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan juga pengurai. Oke. Nah, habis ini untuk menambah rasa pengetahuan kamu, agar kamu juga lebih tahu tentang rantai makanan, nanti Bunia akan membagikan yang namanya soal evaluasi. Nggak usah takut, soalnya nggak sulit-sulit karena kalian sudah dapat memahami. Nah, sebelum kita masuk ke soal evaluasi, kita ice breaking dulu ya anak-anak ya. Ice breaking dulu, biar kalian tambah semangat. Oke, bisa diperhatikan dulu, nanti kalian ikuti ya. Oke, sebelum kita mengerjakan evaluasi, kita ice breaking dulu. Ikuti. Oke. Yeay, senang nggak? Semangat nggak? Oke, semangat, pinter. Bunia bagikan soal evaluasinya dulu. Kalian kerjakan, kalian baca soalnya dengan baik-baik, dikerjakan, diisi nama dan juga kelasnya. Oke, nggih? Silahkan dikerjakan, waktunya hanya 5 menit. Setelah itu kalau sudah boleh dikumpulkan. Boleh dijadikan satu dulu. Sini ke sini. Oke. Silahkan isi nama dan kelasnya terlebih dahulu. Setelah itu kalian baca dengan seksama soalnya. Yang sudah bisa langsung dikumpulkan pada Bunia. Oke, nggih? Yang sudah bisa langsung dikumpulkan pada Bunia.
boleh dikumpulkan ke depan. Yang sudah, oh cepat sekali, pinter sekali. Oke, silahkan. Oh, pinter, sudah selesai sayang? Sudah? Oh iya. Oke, sudah diberi nama semua ya? Sudah diberi nama semua? Sudah. Oke, ini lihat dulu. Oke, taruh sini sayangku. Nah, pinter. Nah, yang sudah selesai boleh dibawa ke depan. Sudah sayang? Ada lagi yang belum? Sudah semua? Oke. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah Bunia lihat dari hasil evaluasi yang kalian kerjakan barusan, sudah banyak sekali yang benar semua. Paling ada hanya beberapa yang salah satu saja. Oke, berarti kalian sudah bisa memahami pembelajaran hari ini. Oke. Bunia mau tanya, bagaimana kira-kira menurut kalian pembelajaran hari ini? Senang atau enggak? Senang. Oke. Pembelajarannya bisa tambah semangat atau enggak? Hah? Ada kira-kira ada enggak yang belum anak-anak pahami? Sudah paham berarti ya, terbukti dari soal evaluasi yang Bunia bagikan, dari pertanyaan yang Bunia berikan pada anak-anak juga bisa menjawab. Alhamdulillah. Bunia juga mau bilang terima kasih karena kalian saat maju sudah tambah semangat, tambah percaya diri. Oke, anak-anak, pembelajaran kita yang selanjutnya itu adalah tentang jaring-jaring makanan dan piramida makanan. Tolong nanti di rumah silahkan dipelajari terlebih dahulu agar ketika pembelajaran yang akan datang kalian jauh bisa lebih paham. Gitu nggih? Paham nggih? Jadi nanti di rumah kalau sudah nyampe rumah kalian belajar tentang jaring-jaring makanan dan juga piramida makanan. Kalian juga boleh mengamati di sekitar kalian. Nah, apa saja ekosistem yang terjadi, rantai makanan yang terjadi pada ekosistem yang ada di sekitar kalian. Kalau di dekat kita ada sawah, kalian lihat. Kalau di dekat kalian ada sungai, kalian lihat, kalian amati. Nah, apa saja rantai makanan yang terjadi pada sekitar kalian. Oke. Bunia ucapkan terima kasih banyak karena kalian hari ini sudah sangat semangat. Karena kalian juga maju presentasinya juga sudah sangat bagus. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dulu dengan doa. Oke? Siap semuanya? Oke. Mas Putra silahkan dipimpin dulu. Ya bagi hormat kepada guru-guru. Selamat siang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Bunia sekali lagi Bunia ucapkan banyak terima kasih atas semangat kalian. Jangan lupa juga kalian untuk tetap menjaga kesehatan. Oke.
hati-hati nanti di jalan. Jangan lupa untuk mempelajari materi kita yang akan datang. Bunia, akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, itu kertasnya dibawa semua, tasnya dibawa, kita pulang, salim dulu.